Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nagi Muhammad Yusuf dengan NIM 14245528. Pada pagi hari, tanggal 27 Mei 2006, Yogyakarta dikejutkan oleh sebuah gempa bumi besar. Sekitar pukul 5.55 pagi, bumi berguncang hebat. Getaran itu hanya berlangsung kurang dari 1 menit. Namun dampaknya luar biasa. Lebih dari 50.700 orang meninggal dunia, ratusan ribu rumah hancur, dan jutaan orang kehilangan tempat tinggal. Yang paling parah terjadi di wilayah Bantul dan sekitarnya. Rumah-rumah tradisional yang terbuat dari bata dan perangka baja roboh dalam sekejap, menimpa penghuni di dalamnya. Situasi itu penuh kepanikan. Orang-orang berlari keluar rumah. Ada yang berteriak, ada yang menangis mencari keluarganya. Rumah sakit kewalahan menerima korban, dan banyak warga yang harus dirawat di halaman dengan peralatan seadanya. Peristiwa ini membuka mata kita bahwa Indonesia berada di atas jalur cincin api Pasifik. Negara yang kita dikelilingi oleh zona-zona subduksi, tempat pertemuan lempengan samudra dan benua. Salah satunya adalah zona megatrust, sebuah zona pakan besar yang bisa memicu gempa yang sangat kuat, bahkan di atas magnitudo 8 disertai tsunami. Zona megatrust di Indonesia terbentang luas dari Mentawai di Sumatera Barat, Selat Sunda, Selatan Jawa hingga Bali, dan Nusa Tenggara, lalu Maluku hingga Papua. Para ahli sudah lama memperingatkan bahwa zona megatrust di selatan Jawa, termasuk dekat Yogyakarta, bisa saja memicu gempa di masa depan. Ancaman ini nyata, meskipun kita tidak bisa memprediksi kapan terjadi. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat gempa 2006, pengetahuan tentang mitigasi bencana masih sangat minim. Banyak orang yang hanya panik, tanpa tahu harus kemana. Tapi, setelah bencana itu, masyarakat mulai belajar. Simulasi evakuasi dilakukan di sekolah-sekolah dan di desa-desa. Jalur evakuasi dipasang di daerah rawan tsunami, dan titik-titik kumpul ditentukan agar orang tidak bingung saat keadaan darurat. Pemerintah bersama masyarakat juga membangun shelter tsunami di kawasan pantai selatan. Selain itu, sistem peringatan dini atau Inateus terus dikembangkan untuk memberi waktu evakuasi ketika tsunami berpotensi terjadi. Memang, kesadaran masyarakat belum merata. Masih ada yang merasa ancaman itu jauh atau sulit diprediksi. Tapi, perlahan budaya persiagaan mulai tumbuh. Lalu, apa yang kita pelajari dari negara lain? Jepang merupakan contoh yang terbaik. Negeri yang disebut dengan negeri Sakura ini juga berada di zona rawan gempa. Bahkan, kejadian atau intensitas gempa di Jepang lebih tinggi dibandingkan di Indonesia. Namun, mereka berhasil menekan jumlah korban dengan teknologi bangunan tahan gempa. Ada beberapa prinsip yang digunakan di Jepang. Yang pertama yaitu base isolation system, yaitu sistem isolasi dasar yang memisahkan fondasi rumah dengan tanah menggunakan bantalan karet atau pegas baja. Jadi, saat gempa, getaran tidak langsung naik ke bangunan, melainkan diredam oleh bantalan ini. Yang kedua ada damper atau peredam getaran, semacam piston hidrolik yang dipasang di bangunan untuk menyerap energi gempa, mirip seperti shock breaker pada kendaraan. Yang ketiga, mereka menggunakan struktur rangka baja ringan atau kayu yang lebih fleksibel. Bangunan tidak kaku sehingga tidak mudah patah ketika berguncang. Selain itu, atap dan dinding-dinding dibuat dari material ringan agar jika runtuh tidak menimbulkan banyak korban. Jepang juga mengembangkan rumah modular atau prefabrikasi yang bisa dibangun dengan cepat dan aman setelah bencana. Teknologi seperti ini tentu bisa diadaptasi di Indonesia. Namun lebih dari itu, kesadaran masyarakat untuk membangun rumah yang aman serta kesiapan menghadapi bencana adalah kunci utama, karena gempa tidak bisa dicegah, tapi dampaknya bisa kita kurangi. Gempa Yogyakarta 2006 adalah pelajaran yang sangat berharga. Ia mengingatkan kita bahwa hidup di negeri rawan bencana menuntut kesiapsiagaan setiap saat. Ancaman megatrust mungkin menakutkan, tapi dengan ilmu, teknologi, dan kebersamaan, kita bisa menghadapi masa depan dengan lebih siap dan lebih tangguh.